Setiap produk yang kita konsumsi dari yang paling sederhana seperti garam harusnya melalui proses persaingan yang sehat. Namun, di balik kebutuhan vital Sumatera Utara akan 131.500 ton garam bahan baku setiap tahunnya. Tersembunyi sebuah perkumpulan kartel yang sistematis. Halo teman-teman semua, dari sini saya akan menganalisis kasus kartel garam bahan baku dari Sumatera Utara. Di sini saya tidak sendirian, di sini saya akan ditemani oleh teman-teman saya yang akan membantu saya dalam menganalisis kasus tersebut. Yaitu saya mempunyai 4 teman-teman saya, satu-satu saya akan membantu mereka. Pertama yaitu Rafa Yunita, yang kedua yaitu Aldira Dinindita, yang ketiga yaitu Maira Arzahra. Dan yang keempat itu Ivana Gloria Nenggolan. Hari ini kita akan membongkar putusan KPPU nomor 10 tahun 2005 yang merupakan tonggak penting dalam penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia. Kami akan membedah bagaimana 7 perusahaan besar, termasuk produsen dan distributor, mencoba menguasai pasokan garam di wilayah Sumatera Utara. Jadi, kasus ini bermula dari laporan diterima KPPU pada Juli 2005. Isunya sangat jelas, yaitu sulitnya memasok dan membeli garam bahan baku di Sumatera Utara. Seluruh kebutuhan garam industri di wilayah ini dipasok dari sentra produksi lain, yaitu Madura. Ini menciptakan ketergantungan. Pasar bersangkutan yang diidentifikasi KPPU adalah garam bahan baku produksi dalam negeri yang diperdagangkan di Sumatera Utara. Ini adalah pasar dengan kebutuhan yang sangat tinggi, namun seluruhnya dikuasai dari luar. Indikasi pelanggaran UU Nomor 5 Tahun 1999, khususnya terkait penguasaan pasokan dan penetapan harga sudah tercium kuat sejak awal. Modus operandi utama para terlapor adalah praktek kartel ganda. Pertama, kartel pengaturan harga. KPPU menemukan fakta adanya kesepakatan lisan antara pemasok besar G3, PT Garam, PT Budiono, dan PT Garindo, dan distributor utama yaitu G4. Untuk menetapkan harga jual PT Garam selalu dijadikan patokan yang uniknya selalu ditinggi 20 per kilogram. Sedangkan harga jual PT Budiono dan PT Garindo kesamaan pergerakan harga ini menunjukkan tidak ada persaingan harga yang sehat. Secara lebih jauh, KPPU juga menemukan diskriminasi harga. Kelompok G3 memberikan harga yang lebih tinggi bagi perusahaan di luar jaringan mereka, seperti kasus PT Asindo. Perusahaan ini hanya diizinkan membeli 500 ton dari permintaan 5.000 ton per bulan dan dipaksa membeli melalui UD Jangkar Wajah anggota G4. Ini adalah cara sistematis untuk menghambat pesaing dan monopoli keuntungan. Ini melanggar pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang diskriminasi harga. Selanjutnya, perkumpulan penguasaan pasar dan pembatasan pasokan. Ada koordinasi yang jelas antara G3 dan G4 untuk membatasi pasokan garam ke Sumatera Utara. Jumlah pasokan disesuaikan dengan produksi G3 dan kapasitas gudang G4. Hal ini menciptakan kesulitan bagi perusahaan non-G4 untuk memperoleh garam bahan baku secara langsung. Di sini, yang paling kentara adalah tindakan penolakan dan penghalangan PT Garam secara eksplisit meminta PT Asindo agar membeli garam melalui penyaluran G4 dan permohonan PT Asindo untuk menjadi penyalur resmi PT Garam ditolak. Tindakan ini secara langsung melanggar pasal 19 huruf A dan D yang melarang pelaku usaha menolak dan menghalangi pelaku usaha lain untuk bersaing. Berdasarkan semua temuan ini, pada tanggal 13 Maret 2006, KPPU memutuskan bahwa ketujuh terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Khususnya, semua terlapor terbukti melanggar pasal 11 tentang kartel. Sementara PT Garam juga terbukti melanggar pasal 19 huruf A dan D, penolakan dan diskriminasi. Sanksi yang dijatuhkan sangat tegas. KPPU menjatuhkan sanksi denda administratif kepada masing-masing dari 7 terlapor sebesar 2 miliar rupiah.
sehingga total denda mencapai 14 miliar rupiah. Selain itu, para terlapor diperintahkan untuk segera menghentikan segala bentuk kerjasama dan perjanjian yang mengatur harga dan pasokan, serta dilarang memberikan persyaratan yang bersifat diskriminatif kepada pelaku usaha non-G4. Kasus ini menunjukkan bahwa KPPU mampu mengidentifikasi dan menghukum praktik kartel vertikal antara produsen G3 dan distributor G4 dan kartel horizontal. Namun, penting untuk diketahui, meskipun putusan KPPU ini tegas, realitas hukum menunjukkan bahwa putusan ini kemudian dibatalkan di tingkat Mahkamah Agung. Ini menyoroti tantangan besar yang dihadapi KPPU dalam mempertahankan putusan hukumnya di tingkat peradilan umum, yang sering menjadi celah bagi pelaku usaha untuk menghindari sanksi besar. Pelanggaran persaingan usaha merugikan konsumen dan menghambat iklim bisnis yang adil.